Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama kami di channel Jamal TV. Nah, kali ini kita bersama dengan narasumber kita, yakni Mas Muhammad Iqbal Hasbullah, yang biasa kita kenal dengan sebutannya Iqbal Mak. Gitu. Dalam sesi ini kita bincang-bincang terkait dengan karya dari Mas Iqbal, yakni buku Politik Santuy yang ditulisnya. Nah, dalam hal ini kok bisa dipaparkan kepada rekan-rekan semua, Mas, terkait dengan motivasi sampean menulis buku Politik Santuy itu kira-kira bagaimana sehingga bisa muncul dan bisa diterbitkan sampai hari ini. Monggo sampean. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kan bicara pengantar lah. Oke. Kenapa saya bisa menulis seperti itu? Sebenarnya kan itu Mas, terlalu tinggi lah kalau kita bicara karya nih. Ini kan hanya sebuah coretan-coretan kecil lah. Daripada saya menyoret-nyoret membuat status di Facebook kan lebih baik saya bukukan. Nah, Mas, Gitu. Nah, untuk motivasi saya membuat menulis buku seperti itu kan kita itu harus melek keadaan lah. nah, gitu. Kita harus melek keadaan bahwasanya mindset remaja sekarang, mindset anak muda sekarang ketika mendengar kata politik, mindset kedepannya kan hanya politik praktis, calekan, pilpresan, pilbuban dan lain-lain. Nah, terus Padahal politik sendiri, kalau menurut saya, politik sendiri kan adalah sebuah seni untuk apa ya? Seni untuk mencapai tujuan yang baik. iya, Mas. Sebenarnya kan seperti itu. Jadi baik tidaknya politik, sebenarnya politik kan hanya alat. Baik tidaknya ya tergantung kita. Kalau kita ingin memperbaiki politik, ya dimulai dari kita selaku subjek, ya, untuk memasuki politik, untuk memberikan teori-teori yang baik, memberikan cara-cara yang baik, sehingga mindset anak muda ke depan bahwasanya politik itu bukan yang itu saja. Begitu. Jadi dalam bahasa ini kita juga bisa sedikit banyak memaknai bahwa politik itu tidak jauh bedanya dengan sebuah seni. Betul. Tinggal bagaimana nanti kita mempermainkan seni tersebut sehingga kalaupun kita melukis bisa terlihat cantik. Seperti itu kira-kira, Mas, ya. Terus Nah, bincang-bincang dengan buku yang sampean tuliskan itu kira-kira isi di dalam penulisan tersebut apa saja, Mas? untuk isi materi dalam buku tersebut kan ya sebenarnya banyak sih. Namun yang saya cetak itu sebagian dulu. Pertama kan politik santuy lah. Betul. Untuk kita menuju kesantunan dalam berpolitik, kalau kata Gus Dur kayaknya lebih tinggi dari politik kan kemanusiaan. Nah, untuk mencapai kesantunan dalam berpolitik ya kita itu harus santuy dulu. Jadi isi-isinya ya lebih ke tanggung jawab intelektual politik. Bahwasanya politik itu tidak sekejam itu politik itu. Politik itu ternyata itu bisa happy, bisa senang. Kan apa sih? Kan hanya kalau analisa mendasar kan hanya pertandingan lah. Iya, betul. Pertandingan 5 tahunan dan lain-lain. Untuk isi-isinya ya satu lebih ke tanggung jawab intelektual politik. Bahwasanya politik itu teori mendasarnya seperti ini. Kata politik itu dari mana gitu. Nah, terus lagi ada analisa birokrasi politik, ada teori-teori bagaimana sistem perpolitikan Indonesia. Terus lagi yang sekarang lagi panas-panasnya kan bicara politik identitas lah. Kalau bahasa intelektualnya kan politik dogma, doktrin agama. Nah, itu bagaimana kita menyikapi politik dogma seperti itu. Terus bicara ini grandisme ke depan, kawan-kawan bicara geopolitik. Bahwasanya politik itu untuk kita mencapai tujuan di politik itu kita kan harus melihat kultur dulu. Nah, untuk melihat kultur, melihat sosial, budaya di ruang lingkup tersebut, kita kan melihat dari aspek geografisnya seperti apa. Seperti itu. Terus lagi ada paradigma politik kita, pandangan politik kita itu gimana?
Gini lagi Mas. Ini kan kita juga berbicara terkait dengan politik sehingga sampean bisa menciptakan buku tersebut mengaca dari kondisi politik hari ini. Nah, kira-kira untuk menulis hal tersebut, ini kan kita butuh cerminan, kita Iya. butuh cerminan. Khususnya di kondisi politik lokal Lamongan sehingga sampean juga nantinya yang sampean tuliskan nggak jauh beda lah. Mancing-mancing. Nah kan seperti itu. Nah, kira-kira cerminan yang sampean buat sehingga sampean terciptanya bait-bait tersebut ini sampean mengaca dari politik yang segi seperti apa ya? Untuk terminan ya. Terminan kenapa saya menuliskan, sebenarnya kan ini panggilan hati. Iya. Panggilan hati melihat perpolitikan khususnya di daerah Lamongan. Kan politik identitas, apalagi kalau kita mengaca pilkada kemarin, Oke, Mas. politik identitas kan sangat melekat sekali. Bahwasanya yang warna ini harus ke sini, yang warna biru harus ke sini. Iya. Padahal kan tidak. Betul. Seharusnya kita sebagai kaum-kaum yang katanya intelektual itu kan seharusnya kan bisa lebih bijak menyikapi politik-politik seperti itu. Berarti kan ini juga kita mengaca dengan kondisi lokal Lamongan yang seperti itu sehingga terciptanya buku tersebut. Nah, untuk harapan ke depan Mas, kira-kira setelah terbit buku Politik Santuy ini, untuk pandangan ke depan kira-kira untuk kira-kira bagaimana ya, pengembangan ataupun harapan sampean lah untuk politik ke depannya ataupun buku yang sampean terbitkan untuk lebih lanjutnya ini mau seperti apa? Untuk harapan kedepannya ya, untuk harapan kedepannya kan paling tidak ini bisa menimbulkan kesadaran lah, bisa menimbulkan kesadaran agar apa, agar para kaum milenial ini, kaum generasi Z ini tidak onani politik gitu, tidak onani politik. Kita ini bisa lebih berdewasa dalam berpolitik. Paling tidak kita pertama kita harus melek keadaan, yang kedua ya kita seharusnya bisa memberikan warna baru dalam perpolitikan, membuat poros politik baru. Untuk apa ya? Untuk membetulkan kondisi-kondisi yang kurang betul. Oke. Seperti itu. Berarti dalam tahap ini kesimpulan dari podcast kita hari ini menanggapi politik lokal khususnya Mas ya. Politik sampai hari ini jadi tanggung jawab kita bersama khususnya Betul. para kaum intelektual, bagaimana nanti kita bisa lebih mewarnai perpolitikan sehingga politik itu tidak hanya dimaknai sebagai pilpu, pilpres ataupun pemilihan-pemilihan yang lain seperti itu Mas ya. Terima kasih kami ucapkan Mas Iqbal udah mau menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita. Nah, sekian itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma fiq lawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.